Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Pekelhak dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara yang terletak di Tanjung Duren. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengukuran output nasional dan pendapatan nasional. The underground economy merupakan bagian dari perekonomian di mana transaksi berlangsung, tapi pendapatan yang dihasilkan tersebut tidak dihitung di dalam GDP. Pentingnya kita mengetahui tentang underground economy, karena sejauh GDP hanya mencerminkan satu sisi aktivitas perekonomian saja dan bukan ukuran lengkap atas apa yang diproduksi di perekonomian, maka perhitungan GDP tersebut menyesatkan. Adapun tanggapan saya mengenai underground economy, jika dibiarkan dan terus berkembang dapat berpotensi hilangnya pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan kegiatan underground economy yang bersifat ilegal. Pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak berpotensi terancam karena kegiatan underground economy lepas dari pengawasan otoritas pajak. Sehingga hal ini merupakan suatu hal yang merugikan negara karena pelaku underground economy tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Suatu hal yang merugikan negara karena pelaku underground economy tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Underground economy memang juga terjadi di negara lain, tidak terkecuali negara maju, di mana skala terus membesar. Namun, demikian ada kemungkinan bahwa underground economy di Indonesia masa krisis sekarang ini tumbuh cukup cepat dibandingkan di tempat lain. Banyak hal yang berkaitan atau menjadi pemicu peningkatnya underground economy. Krisis ekonomi yang menyebabkan lapangan kerja formal berkurang dan menurunnya penghasilan real akhirnya mendorong tenaga kerja untuk masuk ke sektor informal. Dalam situs krisis sekarang ini, underground economy, khususnya yang tidak melanggar hukum, justru memainkan peran penting dalam mengatasi ketidakmampuan sektor formal menyediakan lapangan kerja. Oleh sebab itu, keberadaan sektor ekonomi informal kiranya perlu disikapi secara lebih bijaksana, bukan dengan kebijakan parsial seperti sekadar melakukan penggusuran semata. Namun, langsung penting yang harus dilakukan sebetulnya juga kembali kepada persoalan korupsi, penyelewengan, dan ketidakseriusan penegakan hukum yang pada akhirnya berdampak dan tidak efisiennya perekonomian, dan penyediaan lapangan kerja formal pun menjadi terbatas, sehingga pada akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali aktivitas dalam underground economy. Contoh konkret ekonomi khususnya di Indonesia adalah kegiatan penyelundupan barang keluar negeri seperti penyelundupan kayu jati. Hal ini diselundupkan karena kegiatan ekonomi tidak berjalan namun menghilangkan kewajiban membayar pajak. Dari contoh konkret tersebut, sudah jelas bahwa kegiatan tersebut merugikan negara karena berpotensi hilangnya pendapatan negara dan pembayaran pajak. Jadi kesimpulan dari the underground economy yaitu sebaiknya underground economy dikurangi atau dihentikan karena memiliki banyak konsekuensi buruk apabila terus dilakukan, seperti membuat statistik pemerintahan tentang pengangguran, pendapatan, konsumsi menjadi tidak akurat. Dalam hal ini, underground economy ditunjang dengan adanya keberadaan jaringan sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan untuk bertahan serta mengembangkan kegiatan ekonomi. Akan tetapi yang perlu diingat bahwa underground economy bersifat ilegal. Sekian penyampaian saya tentang underground economy. Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.